Oke, baik. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Pak Gus, mohon feedback ya. Apa suara Iqbal sudah jelas, Pak? Jelas, Mas. Suara saya Jelas gimana, ya. Mas? Baik, Pak. Sudah jelas juga. Ya. Ya, ini mohon izin not catatan juga ya bagi Bapak Ibu semua. Di sore hari ini kebetulan Iqbal sedang mengalami sariawan gitu. Jadi kalau misalkan artikulasi Iqbal kurang jelas, eh, mohon dimaklumi ya, Bapak Ibu semua. Oh, Oke, ya baik Bapak Ibu. Untuk memulai acara webinar di sore hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semoga aktivitas kita diberikan keberkahan dan di akhir sesi pembelajaran ini kita bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Oke, baik, berdoa dimulai. Baik, Bapak Ibu semua, berdoa selesai. Ya, senang sekali ya Iqbal sudah bisa melihat pembicara kita di sore hari ini sudah tampil di ruangan meeting ya. Ada Pak Gus Henry. Apa kabar Pak Gus? Alhamdulillah baik, Mas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah ya. Ya. Oke. Di sini juga senang sekali nih tiba-tiba surprise ya ada master trainer kita, ada Pak Rahmat di sini, ada Mas Mamet ya. Halo Mas Mamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sehat-sehat tampilannya semua. seger banget ya Mas ya, sore Harus hari ini. harus. Harus ya. Di rumah Mas, di kantor. Kantor Mas. Di kantor, baik. Iya, Alhamdulillah. sambil ngabuburit nih ya, dengerin Sambil, Forum betul Belajar banget ini, Indonesia ya. sambil ngabuburit ya. Kebetulan di sini juga Iqbal udah lihat juga ada Ibu Susan ya. Sempat chatting-chatting juga sama Iqbal kemarin ya. Menarik sekali nih Ibu Susan. Ada juga Kak Endah ini yang menemani Iqbal di beberapa sesi ya. Halo Kak Endah ya. Ada Pak Ismail yang barusan sempat ngobrol-ngobrol dari Jombang juga. Ada Pak Ang nih. Pak Ang kebetulan CS banget nih sama Mas Trisna sama Pak Tri juga ya. Ada Pak Zulham kebetulan senang sekali kalau Iqbal ngobrol nih sama Pak Zulham ya. Beliau salah satu dosen di UNJ gitu ya. Universitas Negeri Jakarta gitu. Ada Pak Muda Supriyanto juga yang sudah beberapa kali terlihat di layar meeting ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya Iqbal ucapkan terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya ya, ngabuburit bersama, kita belajar bersama gitu ya di Forum Belajar Indonesia Talk yang ke-35 gitu ya. Nah, di Forum Belajar Indonesia ini, Bapak Ibu semua, seperti yang Bapak Ibu semua ketahui, Alhamdulillah ya, udah 35 batch ke-35 gitu ya di bulan Ramadan. Dan semoga di bulan Ramadan ini, Ibu semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan gitu ya, seperti tema webinar di sore kali hari ini. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang Bapak Ibu semua ketahui bahwa pembicara kita di sore hari ini adalah beliau seorang pemangku jabatan di dua perusahaan gitu ya, di salah satunya sebagai direktur di PT Sukafajar dan sebagai komisaris juga di PT Sukamelaju seperti itu ya Pak ya. Dan alhamdulillah saya ingin mengucapkan juga selamat kepada Pak Gus Henry telah menyelesaikan suatu program Master Trainer di BNS PRI di Tresna Lesmana Management gitu ya. Ini dan Bapak Ibu ini menarik sekali karena pembicara kita sore hari ini beliau adalah seorang penulis juga gitu ya, seorang autor juga. Beliau baru saja melaunchingkan bukunya gitu ya di tanggal 8 Maret gitu ya. Jadi topik hari ini ada diambil dari intisari yang Pak Gus Henry telah curahkan di dalam isi bukunya tersebut. Baik Bapak Ibu semua,
Saya juga penasaran nih seperti apa rahasia dan tips sehat dan bahagia menurut perspektif Pak Gus Henry ini. Oke, baik. Pak Gus silahkan. Seperti apa nih Pak kira-kira? Eh, saya jadi penasaran. Ya, Oke, baik Mas, di-share dulu boleh Mas ininya. baik. Ya, baik Mas. Eh, udah boleh dimulai Mas. Baik, silahkan Pak. Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Warahmatullahi Bapak Ibu yang wabarakatuh. terhormat. Saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu dalam acara webinar hari ini dengan tema Bahagia dan Sehat 10 Tips Berguna untuk Kesejahteraan Optimal dalam Hidup Anda. Saya yakin kita semua hadir di sini dengan keinginan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup kita melalui langkah-langkah yang sehat dan berkelanjutan. Untuk Bapak Ibu yang belum mengenal saya mohon izin. Saya untuk memperkenalkan diri, nama Gus Hendri, dan saya adalah Direktur PT Suka Melaju dan Komisaris di PT Suka Fajar. Hari ini saya sangat bersemangat untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua mengenai 10 tips praktis untuk membantu Bapak Ibu mencapai kesejahteraan optimal dalam kehidupan sehari-hari. Dari makanan sehat hingga manajemen stres, kita akan menjelajahi berbagai aspek penting yang dapat membantu kita meraih kebahagiaan dan kesehatan yang berkelanjutan. Saya berharap webinar ini akan menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menjelajahi langkah-langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan mari kita mulai perjalanan menuju kesejahteraan yang lebih baik bersama-sama. Salam bahagia dan sehat. Salam. Sebelum kita merambah lebih dalam ke 10 tips praktis untuk mencapai kesejahteraan optimal, mari sama-sama kita patuhi semua tata tertib yang terkait dengan webinar. Serta mari sama-sama kita pastikan bahwa kita semua dalam kondisi aman untuk mengikuti webinar ini. Selanjutnya Bapak Ibu semua, mari kita singgung sejenak tentang betapa pentingnya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam menjadikan kehidupan kita benar-benar memuaskan. Kesejahteraan dan kebahagiaan adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Mereka adalah pilar-pilar yang mendukung kita dalam menghadapi tantangan, meraih tujuan, dan menikmati momen-momen indah. Ketika kita merasa sehat secara fisik dan mental, kita memiliki landasan yang kokoh untuk menghadapi setiap aspek kehidupan dengan percaya diri dan ketenangan. Kesejahteraan adalah tentang memiliki keseimbangan yang baik antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ini berarti merawat tubuh kita dengan makanan sehat, olahraga teratur, dan tidur yang memadai. Sementara itu, kebahagiaan melibatkan perasaan sukacita, kepuasan, dan kedamaian dalam hati kita. Ini adalah tentang menemukan arti dalam hidup kita, menjalani hidup yang bermakna, dan menghargai keberuntungan kita. Dalam webinar ini, kita akan mengeksplorasi 10 tips praktis
yang akan membantu kita memperkuat fondasi kesejahteraan dan kebahagiaan. Dari manajemen stres hingga rasa syukur, setiap tips adalah langkah kecil yang dapat kita ambil untuk mencapai kesejahteraan optimal dalam hidup kita. Jadi, mari kita siapkan untuk mendalami lebih dalam tentang bagaimana kesejahteraan dan kebahagiaan dapat menjadi pendorong utama untuk menjadikan kehidupan kita lebih bermakna dan memuaskan. Siapkan diri kita untuk menggali wawasan yang mendalam dan inspiratif. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita lanjut dengan menjelajahi tips-tips yang akan membawa kita menuju kesejahteraan optimal. Ayo kita mulai. Saat kita membicarakan tentang kesejahteraan, seringkali kita cenderung memisahkan antara kesehatan fisik dan mental. Namun penting untuk diingat bahwa kedua aspek ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kesejahteraan yang optimal hanya dapat dicapai ketika kita menjaga keseimbangan yang baik antara kesehatan fisik dan mental. Kesejahteraan fisik yang baik memberikan fondasi yang kuat bagi kesejahteraan kita. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita memiliki energi yang cukup untuk mengejar impian dan mengatasi tantangan hidup dengan percaya diri. Namun kesejahteraan sejati juga melibatkan kesehatan mental yang baik. Tanpa ketenangan pikiran dan keseimbangan emosional, kesuksesan dan kebahagiaan mungkin terasa hampa. Dalam konteks ini, menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental sangatlah penting. Olahraga teratur dan pola makan sehat tidak hanya memperkuat tubuh kita, tetapi juga dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Sebaliknya, merawat kesehatan mental dengan cermat seperti meditasi dan relaksasi membantu kita mengatasi tekanan hidup dan meningkatkan kualitas tidur kita. Dengan menjaga keseimbangan yang baik antara kesehatan fisik dan mental, kita membuka pintu menuju kesejahteraan optimal dalam hidup kita. Ini adalah langkah pertama yang penting menuju kebahagiaan yang berkelanjutan dan kehidupan yang memuaskan. Jadi, mari kita bersama-sama memahami betapa pentingnya menjaga keseimbangan ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita akan memperkuat fondasi kesejahteraan kita dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Kita masuk ke tips yang pertama. Makanlah dengan bijak. Makanlah dengan bijak adalah kunci untuk menciptakan keseimbangan dalam tubuh dan pikiran kita. Pilihlah makanan yang memberi nutrisi maksimal dengan setiap suapan dan jadikan makanan sebagai obat alami bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Dr. Mark Hyman. Dr. Mark Hyman adalah seorang dokter, penulis, dan pembicara terkenal yang mengkhususkan diri dalam bidang kesehatan fungsional dan holistik. Pertama-tama, mari kita mulai dengan memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita setiap hari. Makanlah dengan bijak adalah langkah pertama menuju kesejahteraan fisik dan mental yang optimal. Ketika kita memilih makanan yang memberi nutrisi penting bagi tubuh kita, kita memberikan dukungan yang kuat bagi sistem pencernaan, energi, dan kesehatan secara keseluruhan. Buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein berkualitas, dan lemak sehat adalah bahan bakar yang memungkinkan tubuh kita berfungsi dengan baik. Namun, makan dengan bijak juga tentang kesadaran dan keseimbangan. Ini tentang menikmati makanan favorit kita tanpa kelebihan dan menghindari pola makan yang berlebihan atau tidak sehat. Saat kita memperlakukan tubuh kita dengan cinta dan perhatian melalui pola makan yang seimbang, kita memberikan fondasi yang kuat bagi kesehatan fisik dan mental kita. Jadi, mari kita jadikan makanlah dengan bijak sebagai komitmen pertama kita dalam perjalanan menuju kesejahteraan yang lebih baik dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi, kita menghormati tubuh kita dengan memberikan
dukungan yang diperlukan untuk hidup dengan lebih bahagia dan sehat. Ayo mulai hari ini dengan membuat pilihan makanan yang bijak dan menyadari betapa pentingnya pola makan yang seimbang bagi kesejahteraan kita. Kesehatan kita adalah investasi terpenting yang akan kita buat dalam hidup kita. Kita masuk ke tips yang kedua adalah aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas fisik yang teratur adalah investasi terbaik untuk kesehatan kita. Setiap langkah, setiap gerakan membawa kita lebih dekat kepada kesejahteraan optimal. Jadikan tubuh kita tempat tinggal yang sehat dan kuat. Dr. Jordan Metzel. Dr. Jordan Metzel adalah seorang dokter olahraga terkemuka, penulis dan pelatih kebugaran yang dikenal karena advokasi kuatnya terhadap pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan dan kesejahteraan. Selain pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang teratur merupakan kunci penting dalam menjaga kesejahteraan fisik dan mental kita. Ketika kita memberikan waktu untuk bergerak dan menguatkan tubuh kita, kita memberikan hadiah kepada diri kita sendiri dengan lebih banyak energi, vitalitas, dan kebugaran. Aktivitas fisik tidak hanya tentang membentuk tubuh, tetapi juga tentang merawat jiwa kita. Saat kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin yang membuat kita merasa bahagia dan bersemangat. Ini adalah cara alami untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Tidak perlu melakukan latihan yang berat atau intensif setiap hari. Aktivitas fisik yang teratur bisa berupa berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau bahkan melakukan yoga. Yang penting adalah konsistensi dan kesenangan. Temukan jenis aktivitas fisik yang kita nikmati dan jadwalkan waktu untuk melakukannya secara teratur. Jadi mari jadikan aktivitas fisik yang teratur sebagai bagian integral dari gaya hidup kita. Ketika kita memberikan tubuh kita kesempatan untuk bergerak dan beraktivitas, kita memperkuat kesehatan fisik dan mental kita, serta membuka pintu untuk mencapai kesejahteraan yang optimal dalam hidup kita. Ayo bergerak bersama-sama menuju kehidupan yang lebih bahagia dan sehat. Tips yang ketiga adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi bagi kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Ini bukan hanya istirahat fisik, tetapi juga proses penting bagi otak untuk memperbaiki, meregenerasi, dan menguatkan diri. Jangan pernah meremehkan kekuatan penyembuhan yang dimiliki oleh tidur yang baik. Dr. Matthew Walker. Dr. Matthew Walker adalah seorang ilmuwan neurologi terkenal yang mengkhususkan diri dalam studi tentang tidur, mimpi, dan fungsi otak terkait. Tidur adalah salah satu elemen kunci untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental yang optimal. Saat kita tidur dengan cukup dan berkualitas, tubuh dan pikiran kita memiliki kesempatan untuk memulihkan diri, memperbaiki kerusakan sel, dan memperbaharui energi yang diperlukan untuk menjalani hari dengan baik. Tetapi seringkali dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan, tidur menjadi hal yang sering diabaikan. Kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat menyebabkan penurunan kinerja kognitif, meningkatkan risiko penyakit kronis, dan mempengaruhi kesejahteraan emosional kita. Untuk memastikan tidur yang cukup dan berkualitas, pertama-tama tentukan jadwal tidur yang konsisten. Cobalah untuk pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Hindari stimulan seperti kafein dan layar elektronik sebelum tidur, dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang. Selain itu, jangan meremehkan pentingnya tidur yang cukup. Ketika kita memberikan tubuh kita istirahat yang cukup, kita memberikan kesempatan bagi sistem kita untuk meregenerasi dan memperbaiki diri. Ini bukan hanya tentang berapa lama kita tidur, tetapi juga tentang kualitas tidur yang kita dapatkan. Jadi, mari prioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kesejahteraan yang optimal.
Dengan memberikan tubuh kita istirahat yang pantas, kita membuka pintu untuk menghadapi hari dengan lebih tenang, bersemangat, dan berenergi. Ayo, tidur dengan nyenyak dan bangun dengan semangat untuk menjalani hidup dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan. Tips yang keempat, kelola stres dengan efektif. Ketika kita mampu mengelola stres dan dengan efektif, kita mengambil kendali atas kesehatan mental dan fisik kita. Ini adalah kunci untuk hidup yang seimbang dan bermakna. Temukan teknik yang sesuai dengan kita dan gunakan sebagai alat untuk membangun ketahanan terhadap tekanan hidup. Dr. Kelly McGonigal. Dr. Kelly McGonigal adalah seorang psikolog terkenal yang mengkhususkan diri dalam bidang kesehatan, stres, dan kesejahteraan. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi bagaimana kita meresponnya dapat memiliki dampak besar pada kesejahteraan fisik dan mental kita. Penting bagi kita untuk belajar bagaimana mengelola stres dengan efektif agar tidak mengganggu kesejahteraan kita secara keseluruhan. Pertama-tama, mari kita kenali apa yang menyebabkan stres dalam hidup kita. Identifikasi pemicu stres dan coba temukan strategi untuk mengatasi atau menguranginya. Terkadang hanya dengan menyadari apa yang membuat kita stres, kita dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Selanjutnya, carilah teknik relaksasi yang sesuai dengan kita. Ini bisa berupa meditasi, pernapasan dalam, yoga, atau aktivitas lain yang membuat kita merasa tenang dan terpusat. Meluangkan waktu untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh kita membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, penting juga untuk memiliki strategi penanganan stres yang sehat. Ini bisa mencakup membagi beban kerja, menetapkan batas-batas yang sehat dalam hubungan, dan belajar untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Ingatlah bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita merespon stres, dan kita memiliki kekuatan untuk memilih respon yang sehat. Jadi, mari kita jadikan pengelolaan stres dengan efektif sebagai prioritas dalam perjalanan kita menuju kesejahteraan yang optimal. Dengan mengembangkan keterampilan ini, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang, percaya diri, dan seimbang secara emosional. Ayo kita pelajari bersama bagaimana merespon stres dengan cara yang sehat dan membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan kita. Tips yang kelima, temukan waktu untuk bersantai dan meditasi. Temukan waktu untuk bersantai dan meditasi adalah investasi dalam kesehatan mental dan emosional kita. Dalam ketenangan, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi hiruk-pikuk kehidupan. Jadikan momen-momen ini sebagai kesempatan untuk menyegarkan pikiran dan menyelaraskan jiwa. Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn adalah seorang profesor emeritus dalam bidang kedokteran yang terkenal karena pengembangan dan penyebaran program mindfulness-based stress reduction, sebuah pendekatan meditasi berbasis kesadaran untuk mengelola stres, rasa sakit, dan kondisi medis lainnya. Di tengah kesibukan dan kegaduhan kehidupan sehari-hari, penting untuk menyempatkan waktu untuk bersantai dan meditasi. Kedua hal ini adalah kunci untuk menenangkan pikiran, meredakan stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Bersantai tidak hanya tentang beristirahat secara fisik, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi pikiran kita untuk bersantai. Temukan aktivitas yang membuat kita merasa tenang dan terhubung dengan diri kita sendiri, seperti membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau berjalan di alam. Meluangkan waktu untuk bersantai membantu mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan yang sibuk. Selain bersantai, meditasi adalah alat yang kuat untuk mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan meditasi, kita belajar untuk memusatkan perhatian kita pada saat ini, melepaskan kecemasan tentang masa depan,
dan penyesalan tentang masa lalu. Ini membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa kesejahteraan secara keseluruhan. Mulailah dengan sesi meditasi singkat setiap hari, bahkan jika hanya beberapa menit. Duduklah dengan nyaman, tutup mata, dan fokuslah pada pernapasan kita. Biarkan pikiran-pikiran yang muncul mengalir tanpa menilainya, dan kembalilah kepada pernapasan kita. Praktek meditasi yang teratur akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan fisik dan mental kita. Jadi, mari kita jadikan waktu untuk bersantai dan meditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Dengan memberi diri kita kesempatan untuk bersantai dan merenung, kita memperkuat kesejahteraan kita secara keseluruhan dan membuka pintu bagi kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita. Ayo mulai hari ini dengan menyempatkan waktu untuk menenangkan pikiran dan merestorasi energi kita melalui bersantai dan meditasi. Tips yang keenam, bangun hubungan yang sehat dan bermanfaat. Bangun hubungan yang sehat dan bermanfaat adalah fondasi kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Dalam keintiman dengan orang lain, kita menemukan dukungan, pengertian, dan kehangatan yang mendalam. Jadikan komunikasi yang jujur dan empati sebagai landasan dalam membangun ikatan yang kuat dengan sesama. Dr. John Gottman. Dr. John Gottman adalah seorang psikolog terkemuka yang dikenal karena penelitiannya tentang hubungan interpersonal dan perkawinan. Salah satu kunci utama untuk mencapai kesejahteraan optimal adalah dengan membangun hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan orang-orang di sekitar kita. Hubungan sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesejahteraan mental, dan memberikan makna yang lebih dalam hidup kita. Mulailah dengan memprioritaskan hubungan yang penting bagi kita. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan orang-orang yang kita pedulikan. Berbagi pengalaman, cerita, dan perasaan dengan orang lain tidak hanya membuat kita merasa didengar dan dipahami, tetapi juga memperkuat ikatan emosional kita. Selanjutnya, kenali hubungan yang positif dan sehat. Dan jaga komunikasi yang terbuka dan jujur dalam hubungan tersebut. Belajarlah untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan kita dengan jelas. Dan berikan dukungan dan pengertian kepada orang lain dalam hubungan kita. Tetaplah terbuka untuk membangun hubungan baru dan memperluas jaringan sosial kita. Bergabunglah dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat dan nilai yang sama dengan kita. Dan temukan kesempatan untuk berinteraksi dan berbagi dengan orang lain. Dengan membangun hubungan yang sehat dan bermanfaat, kita memperkuat rasa keterhubungan, mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan, dan merasa lebih bahagia dan puas dalam hidup kita secara keseluruhan. Jadi, mari kita jadikan membangun hubungan yang sehat dan bermanfaat sebagai prioritas dalam perjalanan kita menuju kesejahteraan optimal. Dengan menghargai dan merawat hubungan-hubungan ini, kita menciptakan fondasi yang kuat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan kita dalam hidup ini. Ayo berkomitmen untuk memperkuat hubungan-hubungan kita dan menjadikan mereka sebagai sumber kebahagiaan dan dukungan yang tak ternilai. Tips yang ketujuh, tetapkan prioritas dan atur waktu dengan bijak. Tetapkan prioritas dan atur waktu dengan bijak adalah kunci untuk mencapai keseimbangan dalam hidup kita. Dalam mengelola waktu kita, kita memberikan nilai yang sebenarnya pada apa yang kita anggap penting. Jadikan setiap detik berharga dan sesuaikan langkah-langkah kita dengan tujuan yang ingin kita capai. Laura van der Kam. Laura van der Kam adalah seorang penulis terkenal yang dikenal karena karyanya yang berkaitan dengan manajemen waktu, produktivitas, dan keseimbangan antara kehidupan, kerja, dan pribadi. Dalam dunia yang penuh dengan tuntutan dan gangguan, penting untuk dapat menetapkan prioritas dan mengelola waktu dengan bijak. Ini adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang optimal dalam hidup kita. Pertama-tama,
kenali apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup kita. Identifikasi nilai-nilai, tujuan, dan kebutuhan yang paling utama bagi kita. Dan tetapkan prioritas berdasarkan hal-hal ini. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang benar-benar kita pedulikan, kita dapat mengalokasikan waktu dan energi kita dengan lebih efektif. Selanjutnya, atur waktu kita dengan bijak. Buatlah jadwal yang teratur dan disiplin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting dan mendukung tujuan kita. Identifikasi waktu-waktu tertentu dalam sehari untuk fokus pada pekerjaan, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk bersantai, serta waktu untuk menikmati hobi dan aktivitas yang kita nikmati. Selain itu, belajarlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung prioritas kita. Terlalu sering kita merasa terikat untuk mengikuti segala sesuatu yang datang kepada kita, bahkan jika itu tidak relevan atau penting bagi kita. Memiliki keberanian untuk menolak hal-hal yang tidak mendukung prioritas kita adalah langkah penting dalam mengelola waktu kita dengan efisien. Dengan menetapkan prioritas yang jelas dan mengatur waktu dengan baik, kita memastikan bahwa kita menghabiskan waktu dan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi kita. Ini membantu kita menjaga keseimbangan dalam hidup, mengurangi stres, dan menciptakan ruang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Jadi, mari kita jadikan menetapkan prioritas dan mengatur waktu dengan bijak sebagai landasan dalam perjalanan kita menuju kesejahteraan yang optimal. Dengan menghargai waktu kita dan menggunakan sumber daya kita dengan bijak, kita dapat menciptakan hidup yang lebih bermakna, produktif, dan memuaskan. Ayo, mulai hari ini dengan menghargai waktu kita dan mengalokasikannya dengan bijak sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kita. Tips yang ke-8, praktekkan rasa syukur dan penghargaan. Praktekkan rasa syukur dan penghargaan adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Dalam mengakui berkah-berkah kecil sehari-hari, kita mengubah perspektif kita dan memperkuat ikatan dengan kehidupan. Jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk mensyukuri kebaikan yang ada di sekitar kita. Dr. Robert Emmons. Dr. Robert Emmons adalah seorang psikolog terkemuka yang terkenal karena penelitiannya tentang rasa syukur, penghargaan, dan kebahagiaan. Salah satu kunci terbesar untuk mencapai kesejahteraan yang optimal adalah dengan mempraktekkan rasa syukur dan penghargaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengakui dan mensyukuri hal-hal baik dalam hidup kita, kita membuka pintu untuk merasakan kebahagiaan yang lebih dalam dan kesejahteraan yang lebih besar. Mulailah dengan meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri dalam hidup kita. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti kesehatan yang baik, hubungan yang mendukung, atau momen-momen kecil kebahagiaan sehari-hari. Dengan mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang kurang baik ke hal-hal yang baik, kita dapat merasakan peningkatan yang signifikan dalam kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Selanjutnya, luangkan waktu untuk menghargai diri sendiri dan pencapaian kita. Terlalu sering kita cenderung menilai diri kita sendiri dengan keras dan mengabaikan prestasi-prestasi kecil yang kita capai setiap hari. Mungkin itu adalah tugas yang berhasil diselesaikan, langkah kecil menuju tujuan kita, atau tindakan kebaikan yang kita lakukan bagi orang lain. Berikan diri kita pujian dan penghargaan yang pantas, dan hargailah diri kita atas upaya dan pencapaian kita. Selain itu, manfaatkan kekuatan penghargaan dalam hubungan kita dengan orang lain. Luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita dan mengakui kontribusi mereka dalam hidup kita. Ini tidak hanya meningkatkan hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita. Dengan mempraktekkan rasa syukur dan penghargaan dalam kehidupan sehari-hari, kita memperkuat kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ini membantu kita
melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih positif, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Jadi, mari kita jadikan praktek rasa syukur dan penghargaan sebagai bagian penting dalam perjalanan kita menuju kesejahteraan yang optimal. Dengan mengakui keberuntungan dan menghargai diri sendiri serta orang lain, kita membuka pintu bagi kebahagiaan yang lebih besar dan kepuasan yang lebih dalam dalam hidup kita. Ayo, mulai hari ini dengan hati yang penuh syukur dan sikap penghargaan yang mendalam terhadap kehidupan kita. Tips yang ke-9, hadapi tantangan dengan ketahanan mental. Hadapi tantangan dengan ketahanan mental adalah kemampuan untuk bertahan dan tumbuh bahkan di tengah cobaan terbesar. Ini bukan hanya tentang mengatasi kesulitan, tetapi juga tentang menggunakan setiap rintangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Jadikan kekuatan batin kita sebagai alat untuk melewati badai dan menemukan sinar terang di ujung jalan. Dr. Angela Duckworth. Dr. Angela Duckworth adalah seorang psikolog dan penulis terkenal yang terkenal karena penelitiannya tentang konsep ketahanan dan keberhasilan. Dalam perjalanan menuju kesejahteraan optimal, tidak mungkin untuk menghindari tantangan atau rintangan. Namun yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponnya. Salah satu kunci utama adalah dengan mengembangkan ketahanan mental yang kuat. Ketahanan mental adalah kemampuan kita untuk mengatasi stres, menghadapi tantangan, dan beradaptasi dengan perubahan dengan fleksibel dan tangguh. Ini adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Pertama-tama, mulailah dengan mengubah perspektif kita terhadap tantangan. Lihatlah setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, bukan sebagai penghalang bagi kemajuan kita. Tanamkan keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi apapun yang datang ke arah kita. Selanjutnya, latihlah diri kita untuk tetap tenang dan terpusat dalam situasi sulit. Dengan mempraktekkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang dan fokus di bawah tekanan. Selain itu, jadikan koneksi sosial sebagai sumber dukungan selama masa-masa sulit. Berbagai pengalaman dan perasaan dengan orang-orang yang kita percayai dapat membantu kita merasa didengar, dipahami, dan didukung. Terakhir, ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses pertumbuhan dan pembelajaran. Jangan biarkan kegagalan menghentikan kita. Gunakan sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. Dengan mengembangkan ketahanan mental yang kuat, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri, tenang, dan produktif. Kita menjadi lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mengatasi stres, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna dan memuaskan. Jadi, mari kita jadikan pengembangan ketahanan mental sebagai fokus dalam perjalanan kita menuju kesejahteraan yang optimal. Dengan menghadapi tantangan dengan keteguhan hati dan ketahanan mental yang kuat, kita membuka jalan bagi pertumbuhan pribadi yang tak terbatas dan kebahagiaan yang lebih dalam hidup kita. Ayo latih diri kita untuk menjadi lebih tangguh dan fleksibel dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita. Tips yang ke-10, buatlah komitmen untuk perubahan yang berkelanjutan. Buatlah komitmen untuk perubahan yang berkelanjutan adalah langkah pertama menuju transformasi yang lebih baik dalam hidup kita. Dengan tekad yang kokoh dan ketekunan yang tak tergoyahkan, kita mampu mengukir jalan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi. Jadikan perubahan sebagai panggilan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dr. Carol Dweck. Dr. Carol Dweck adalah seorang psikolog terkenal
yang terkenal karena penelitiannya tentang teori mentalitas atau mindset dan pengaruhnya terhadap pencapaian dan keberhasilan. Kunci terakhir dalam perjalanan menuju kesejahteraan optimal adalah membuat komitmen untuk perubahan yang berkelanjutan dalam hidup kita. Perubahan yang berkelanjutan bukanlah tentang mencari solusi instan atau mengadopsi kebiasaan sementara, tetapi tentang mengadopsi gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pertama-tama, tentukan tujuan jangka panjang yang ingin kita capai dalam hidup kita. Apakah itu kesehatan fisik yang lebih baik, kesejahteraan mental yang lebih besar, atau hubungan yang lebih kuat? Memiliki visi yang jelas tentang tujuan kita akan membantu kita tetap fokus dan termotivasi. Selanjutnya, pecahkan tujuan jangka panjang kita menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terukur. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk mengukur kemajuan kita dan menjaga kita tetap terorganisir dan termotivasi dalam mencapai tujuan kita. Ingatlah bahwa perubahan memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika kita mengalami kemunduran atau kesulitan di sepanjang jalan, yang penting adalah tetap konsisten dan tekun dalam upaya kita untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Terakhir, jadikan perubahan sebagai gaya hidup kita. Alih-alih melihat sebagai tugas yang harus diselesaikan, lihatlah sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Jadikan komitmen untuk perubahan yang berkelanjutan sebagai investasi dalam kesejahteraan dan kebahagiaan kita sendiri. Dengan membuat komitmen untuk perubahan yang berkelanjutan, kita memberikan diri kita kesempatan untuk hidup dengan lebih bahagia, sehat, dan bermakna. Kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memberi inspirasi bagi orang lain di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi, mari kita jadikan komitmen untuk perubahan yang berkelanjutan sebagai titik awal untuk transformasi positif dalam hidup kita. Dengan konsistensi, ketekunan, dan tekad yang kuat, kita dapat mencapai kesejahteraan optimal dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Ayo bersama-sama membuat komitmen untuk perubahan yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih besar. Langkah-langkah kecil untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan yang optimal. Yang pertama, mulailah dengan bernapas. Setiap hari luangkan waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam dan merenung. Ini membantu menenangkan pikiran dan memulai hari dengan suasana hati yang positif. Yang kedua, perhatikan pola makan kita. Tanamkan kebiasaan untuk makan dengan bijak. Pilih makanan yang memberi nutrisi dan energi yang baik bagi tubuh kita. Dan nikmatilah makanan dengan kesadaran penuh. Yang ketiga, gerakkan tubuh kita. Temukan cara untuk bergerak setiap hari. Baik itu dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan latihan fisik lainnya. Gerakan fisik membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Yang keempat, tidur yang cukup. Prioritaskan tidur yang berkualitas setiap malam. Luangkan waktu yang cukup untuk istirahat yang baik, karena tidur yang cukup memiliki dampak besar pada kesejahteraan mental dan fisik kita. Yang kelima, kelola stres dengan efektif. Temukan teknik-teknik untuk mengatasi stres seperti meditasi, yoga, atau olahraga. Menciptakan waktu untuk relaksasi, membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang keenam, bangun hubungan yang sehat. Investasikan waktu dan energi dalam membangun hubungan yang bermakna dan mendukung dengan orang-orang di sekitar kita. Hubungan yang positif memberikan dukungan emosional yang penting untuk kesejahteraan kita. Yang ketujuh, tetapkan prioritas. Identifikasi apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup kita dan atur waktu kita sesuai dengan prioritas-prioritas ini. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting membantu kita mengalokasikan energi kita dengan lebih efisien. Yang kedelapan, praktekkan rasa syukur. Setiap hari, carilah hal-hal kecil yang kita syukuri dalam hidup kita. Mengakui berkah
dan keberuntungan kita membantu kita merasakan kebahagiaan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, kembangkan ketahanan mental. Latih diri kita untuk menghadapi tantangan dengan keteguhan hati dan ketahanan mental yang kuat. Tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar, bukan penghalang bagi kemajuan kita. Yang ke-10, buat komitmen untuk perubahan berkelanjutan. Jadikan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, dan komitmen untuk membuat perubahan yang berkelanjutan menuju gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Dengan mengambil langkah-langkah kecil ini setiap hari, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang optimal dalam hidup kita. Ayo, mulai hari ini dengan langkah-langkah sederhana menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita kembalikan ke Mas Iqbal. Baik, Pak Gus Henry, terima kasih. Boleh dong Bapak Ibu ya, untuk share reaction terbaiknya atas pembelajaran dan tips yang di-sharingkan oleh Pak Gus ya. Oke, ada dari Pak Zulham ya, ada dari Pak Trisna juga. Oke, baik. Ah, menarik sekali Pak Agus ya. Ternyata ini tips yang dipaparkan oleh Pak Agus, tips yang bersifat holistik gitu ya. Ini spiritualnya kena gitu ya, mentalnya kena, emosinya juga iya, fisiknya iya gitu. Ini sangat holistik gitu. Ini kok fundamental sekali ya Pak ya. Kalau Ya, benar-benar dipraktekkan, ini efeknya sangat dahsyat gitu Pak ya. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dan kesehatan gitu ya. Nah, ya, menarik Pak Agus, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Iqbal izin membacakan dulu beberapa chat dari para hadirin di sore hari ini. ya Mas. Oke, baik. Eh, ini berhubungan Iqbal menggunakan dua device, jadi view-nya agak ke samping ya. Oke, ini Ya, Mas. ada dari Pak oh Kak Endah katanya, ada sapaan gitu ya. Ya, Halo Kak, katanya. Lalu ada juga dari Bu Susan. Oh, menarik nih. Eh, Selamat sore Bapak Ibu, katanya. Semoga sehat dan sejahtera. Yang sedang berpuasa, semoga tetap semangat ngabuburit. Senang sekali, terima kasih Bu Susan ya. Dan apresiasi juga untuk Pak Agus dari Bu Susan, turut muda cita, katanya. Seperti itu, Pak. Oke, dan ada dari Pak Rahmat juga, Mas Mamet. Terima kasih Pak Agus atas materinya, katanya punten. masih Pamit kembali. duluan karena kebetulan ada agenda meeting, katanya Ya, seperti itu Pak. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berinteraksi ya di kolom chat dan sudah hadir di layar meeting. Oke, baik Bapak Ibu semua, ini materi yang menarik sih ya, 10 tips yang sangat komprehensif dan fundamental, terus menyeluruh secara holistik. Nah, eh, Pak Agus nih, sebelum ke Bapak Ibu semua, Iqbal pengen ada sedikit apa ya, pengen bertanya gitu ya Pak. ya, Ini silakan. menarik. Pertama dari 1 sampai 9 Iqbal menyimak gitu ya bahwa sangat holistik dan ujung-ujungnya ini tipsnya di tips ke-10 ini menarik pamungkas gitu ya, yang Ya, ujung-ujungnya harus berkomitmen gitu ya Pak ya, ya, berkomitmen untuk mempraktekkan. Di sini ada kata kunci gitu Pak yang Iqbal simak, ada visi, gambaran secara besar dan tujuan jangka panjang gitu ya. ya, Terus di sini juga ada membreakdown dan setback gitu, Pak. Nah, ini menarik. Pak, bagaimana nih kalau kasusnya misalkan kita udah punya visi nih, wah suatu saat nanti ketika saya dewasa, misalkan saya ingin punya tubuh yang bugar, ya, punya sehat dan saya bisa merasakan kebahagiaan dengan mempraktekkan 10 tips ini. ya, Namun, bagaimana jika ketika mempraktekkan tips-tips yang dilakukan tadi, ternyata motivasi kita kendur ya, gitu Pak. Terus misalkan ada tantangan-tantangan gitu, ya, entah itu dengan apa, entah itu dengan eh, prioritas ya, pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Sehingga
kita lupa mempraktekannya. Nah, kira-kira Pak, bagaimana cara untuk kita bisa melakukan setback gitu Ya, Pak? Nah, ini seperti apa nih menarik jawabannya dari ya. Pak Gus Terima Henry ya? kasih Mas Iqbal. Eh, Iya. ini tips yang 10 ini betul Mas Iqbal, ini betul-betul menyeluruh. Hmm, Tapi kalau kitanya seperti Mas Iqbal ingin melakukan berapa tips yang menurut Mas Iqbal yang bisa dilakukan terlebih dahulu, boleh juga hmm, Mas Iqbal. Nanti Mas hmm, Iqbal akan merasakan dampaknya. Nah, hmm, jadi misalnya dalam kesibukan keseharian Mas Iqbal, cuman misalnya mengatur waktu tidur aja gitu. hmm, Fokus saja ke situ dulu, bisa boleh. hmm, Istilahnya ini tergantung fleksibel kita aja Mas Iqbal. Ya, hmm, tapi kalau ingin merasakan bagaimana manfaat menyeluruh, ya hmm, kita masuk ke poin 10 lagi Mas Iqbal. hmm, Buatlah hmm, komitmen untuk hmm, perubahan yang berkelanjutan. Jadi hmm, betul-betul diatur waktu kita di mana kita bisa memprioritaskan misalnya kita melakukan olahraga teratur. hmm, Misalnya kita membuat jadwal tidur kita teratur hmm, setiap harinya. Nah, pilih mana yang bisa kita lakukan. Kemudian hmm, mempraktekkan rasa syukur. hmm, Jadi menghargai prestasi terhadap pencapaian diri kita sendiri. Itu banyak poin-poin yang bisa kita lakukan yang akan membuat kita menjadi bahagia dan sehat, Mas. Nah, ah, dari tip-tip yang 10, yang 9 ini dan hmm, kunci yang di 10 tadi, itu silakan yang mana dulu yang bisa dilaksanakan. Kalau hmm, bisa satu, satu aja dulu. Kalau bisa dua, tapi alangkah bagusnya kalau bisa ke sembilannya dan hmm, dikunci dengan yang ke 10. Ini itu hmm. jawabannya yang bisa saya berikan, Mas. Baik, terima kasih Pak Gus ya. Menarik ya, ternyata saran dari Pak Gus boleh ya satu persatu yang paling Ya, mungkin untuk dilakukan ternyata ya. ya, ya. Oke, baik. Baik, Pak Agus, di sini ada chat juga dari hadirin di webinar. Ini ada dari Pak Teguh Priyo Budiono. Beliau bertanya, apakah boleh bertanya Pak Henry katanya. Ya, Untuk boleh tips silakan. nomor 3 dan nomor 7, Pak, terkait tidur yang cukup dan tetapkan prioritas. Nah, Ya, Iya. ya Mohon seperti maaf apa Pak, tadi penjelasannya, lagi Pak? ke belakang Pak, ya, kata Gus Hedri. Iya, ya. iya. Buka, buka Bisa slide-nya. bisa saya ini ya, mungkin. Nah, yang 3 sama 7. Tujuh. Yang tiga ya, Tiga, ya 3 ya. ya tidur yang Ya. cukup dan berkualitas ya. Ya, saya itu tadi itu agak sedikit kepikiran Ya, ketika tadi Pak Indri itu menjelaskan mengenai tidur itu yang cukup. Tapi di sini tidur yang seperti apa mungkin yang bisa memberikan para audiens itu nanti akan lebih mengerti dan memahami. Artinya begini, apakah dengan cara tidur harus terlentang, miring, tengkurap, Hmm. atau mungkin dengan seperti apakah yang bisa memaksimalkan bahwa tidur itu cukup dan berkualitas. Jadi sebagai fondasi kesehatan ya yang lebih optimal ya, itu nanti kualitas tidurnya itu yang seperti apa, seperti itu Pak ya. Dan ya, maksudnya dengan cara tidurnya. Kan ya. ada Pak pola tidur yang harus kepalanya lebih tinggi daripada kaki atau sebaliknya, yang kaki lebih tinggi daripada kepala. Mungkin tadi bisa diberikan sebuah wawasan penjelasan seperti itu terkait dengan kualitas tidur. Kemudian yang 7 tadi apa ya Pak? Saya lupa. Mohon maaf. Ya, coba Bisa buka setda itu. yang Ya, 7. tentang menetapkan prioritas ya, Pak Henry. Penetapan prioritas ya. Ya, Nah, terkait dengan penetapan prioritas, Pak. Nah, di sini kami memang agak sedikit apa ya bingung, Pak, bagaimana dengan yang dimaksud dengan prioritas karena selama ini seperti saya sendiri dalam hal untuk mengendalikan apakah itu stres, apakah itu kantuk ya, semuanya pasti akan saya prioritaskan adalah untuk istirahat. Nah, sedangkan ada lagi yang menyatakan bahwa prioritas itu sebaiknya dengan berolahraga. Nah, dengan waktu-waktu yang seperti Bapak tadi sampaikan, prioritas itu apakah ada
mungkin waktu-waktu ya, mungkin antara jam sekian dengan jam sekian Anda harus memprioritaskan ini seperti itu, Pak. Mohon maaf ini Pak Ya, Hendri untuk wawasan saya. Terima kasih. ya. Assalamualaikum. Ya, Oke, terima baik. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Silakan, Pak. Pak Gus. Ya, kita ke slide yang nomor 3 dulu ya, Pak ya. Baik. Siap-siap. Ya, tidur yang cukup dan berkualitas ini kalau menurut WHO, Pak, itu usia 18 sampai 64 tahun itu berkisar 7 sampai 9 jam. Nah, itu yang Hmm. saya tahu, Pak. Jadi kalau rentang waktunya 7 sampai 9 jam. Dan kemudian berkualitas di masing-masing kita itu tergantung di kenyamanan kita aja, Pak. Kadang-kadang orang tidur pulas dia sebentar dan itu merasa berkualitas banget bagi dia. Dan tapi menurut standar WHO tadi itu 7 sampai 9 jam untuk orang umur 18 sampai 64 tahun. Nah, jadi itu aplikasinya fleksibel aja, Pak. Kita nggak ada mengatur tidurnya harus telentang kah atau bikin nyamannya di mana gitu, Pak. Nah, itu yang bisa saya tanggapi. Kemudian terkait dengan yang nomor 9, yang nomor prioritas, skala prioritas ya. Tentang terkait dengan skala prioritas, misalnya dalam kesibukan kita, seperti yang Bapak utarakan tadi, Bapak lebih memilih istirahat. Nah, sebenarnya dalam ke 10 tips yang kita paparkan itu, Pak, itu boleh Bapak pilih yang mana yang bisa Bapak aplikasikan terlebih dahulu. Tapi kalau sebisanya dari 1 sampai 9 itu bisa Bapak aplikasikan dalam keseharian, itu lebih terasa manfaatnya. Dengan pilihan Bapak memilih istirahat, itu kembali ke kualitas tidur tadi, Pak. Di situ terjadi eh, pemulihan sel-sel kita, Pak. Jadi kita lebih segar dan lebih bisa untuk melakukan aktivitas selanjutnya dengan kondisi yang lebih fresh. Yang tindakan yang Bapak ambil menurut saya itu sudah sangat tepat, mengambil istirahat. Soalnya saat kita istirahat, baik itu pikiran, baik fisik, itu akan meregenerasi atau merefresh kita kembali, Pak. Itu saja dulu, Pak, yang bisa saya tanggapin. Mohon maaf kalau sekiranya jawaban saya tidak memuaskan gitu, Pak. Ya, terima Baik. kasih Pak. Ya, bagaimana Ya, Pak Teguh untuk tanggapannya, Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya, ini sekalian kan kita kan Hmm. masih proses pembelajaran. Jadi nanti akan Baik. bisa lebih kita apa perbaiki pola-pola hidup kita ya. Oke, terima Hmm. kasih Matur Suwun. Oke, ya, baik. terima kasih. Pak Gus, izin membacakan chat juga. Ada tanggapan dari Bu Susan ya di sini. Bu Susan berbagi perspektif, eh, izin berbagi katanya. Untuk terkait tidur berkualitas, baiknya screen time dan gadget sudah stop minimal 1 jam sebelum tidur karena menstimulasi otak dan syaraf berpikir on terus. Terima kasih seperti itu. Ya, terima Nah, kasih. Ya, terima kasih. ini menarik sekali ya karena di Ya, zaman era digital ini, Bapak Ibu semua, kita memang apa ya, sudah gadget itu sudah kayak jadi bagian gitu ya. Jadi eh, kadang kita gadget udah sampai di tangan gitu ya. Nah itu betul sekali ya dari Bu Susan, terkadang ketika kita si screen tuh on terus gitu itu sampai biasanya kalau yang Iqbal alami itu ketika tidur si informasi-informasi yang masuk ke otak kita kadang terbawa tuh sampai ke mimpi gitu ya, atau dari sinar birunya itu membuat mata kita tuh on terus betul. Terima kasih untuk Bu Susan ya, terima kasih Bu Susan ya. menarik sekali. Baik, mungkin sebentar. Baik, di sini ada dari Pak Julham ya. Ya, silakan Pak Julham, boleh on mic saja Pak. Alhamdulillah, ternyata bisa bertatap muka langsung ya sama Pak Julham. Senang sekali, Pak. Oke.
Ya, masih ini Pak, eh, m- masih mute-nya masih di mute. Ya, Ah, biasanya kalau off itu lagi di jalan, Mas. baik Ini baik. karena masih di kantor. Hmm, Makasih, Mas Iqbal. Salam ya, kenal, Pak Gus Henry. Ya, Luar biasa sama-sama, Pak. Ya, eh, yang di-sharing untuk kita yang sedang berbagi. hmm, Mudah-mudahan ini ngabuburit yang berkah ya. Bukan hanya amin. bermanfaat, amin. tapi berkah. Saya eh, boleh sharing sedikit, Pak Gus Henry? Silakan, Pak, silakan. Iya. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan besar di masyarakat dunia misalnya, mengapa orang Jepang yang rata-rata waktu tidurnya Hmm, dibanding 33 negara lain tuh relatif paling sedikit hmm, gitu ya. Tapi usia rata-rata hidupnya panjang. hmm, Survei pernah dilakukan hmm, ya, bahwa orang Jepang itu waktu tidur rata-ratanya kurang dari 6 jam. hmm, Tapi usia harapan hidupnya sampai 84,3 tahun. hmm, Sementara orang Indonesia gitu itu berkisar antara 55 sampai di bawah 70 tahun tuh, Mas Iqbal. hmm, Ini kan agak unik ya. Ya, Pak. Itu mengapa orang Jepang dikenal sebagai orang yang workaholic. Tapi kalau kemudian kita kondisikan dengan hari ini, misalnya 10 Ramadan ditambah 20 Ramadan, sebenarnya kan yang berpuasa itu biasa kurang tidur kan ya? Betul apa betul? Betul ya? Betul, Pak. ya, Ya. betul Iya. Pak. Bangun sepertiga malam sampai kemudian eh, selesai sholat subuh gitu, kan disunahkan tidak tidur ya. Ya, Nah, kalau yang sudah bekerja kan biasanya langsung ke kantor tuh. ya, Ya, saya sih merasakan itu, Pak Gus Hendri dan ya, teman-teman. Jam 3 bangun, tidak tidur, langsung ke kantor ya, gitu ya. Artinya kondisi badan itu bisa menyesuaikan ya, itu. Nah, kembali ke masalah orang Jepang tadi, ternyata Pak Gus Hendri dimulai dengan tujuan hidup katanya. Jadi kalau tujuan hidup kita ini didefinisikan mengarah misalnya kepada kebahagiaan gitu ya, maka hal-hal di luar itu bisa diabaikan. Gitu. Biasa. Misalnya kita bertanya untuk apa di dunia gitu. ya, Pak. Apakah untuk berbagi, bermanfaat, atau ingin menjadi orang zolim kan gitu ya. Ya, ya, Karena Ini kalau kita berarti jadi terkait orang zolim tiga ya tuh Pak ya? Mas Iqbal 40 orang mendoakan Hmm, cepat datang katanya malaikat pencabut nyawa ya, gitu ya. Jadi tujuan hidup itu ternyata ditempatkan sebagai eh, fondasi yang pertama gitu. Kayak visi dan misi perusahaan gitu. ya, Jadi tujuan hidupnya untuk apa? Nah, yang kedua ternyata keterikatan secara sosial. Jadi kalau orang lebih banyak diterima gitu dibanding ditolak, itu akan mendatangkan sebuah kondisi psikologis yang membahagiakan kan? ya, Maksudnya kalau kita banyak teman kan lebih bahagia dibanding banyak banyak musuhnya gitu. ya, Saya hanya mengulang apa yang pernah saya baca Pak Gus Andri ini ya, menambahkan gitu ya. ya, Nah, orang Jepang ternyata suka berkebun. Nah, dengan berkebun itu dia punya aktivitas fisik. ya, Nah, kalau dalam teori olahraga, aktivitas fisik itu mendorong terwujudnya kebugaran. ya, Nah, orang bugar itu insya Allah sehat, tapi orang sehat belum tentu bugar. ya, Nah, orang bugar itu dia bisa melakukan aktivitas tertentu tanpa henti, tapi tidak merasakan kelelahan berarti. ya, Contoh yang paling gampang kalau Mas Iqbal naik KRL dari Manggarai gitu. Nah, orang bugar itu biasa aja dia naik turun tangga. Tapi yang nggak biasa, aduh ya, baru ke tangga berapa udah ngos-ngosan gitu. Nah, ya, gempor ya Pak ya? iya gitu. ya, Nah, ada lagi ternyata Pak Gus Hendri, ya, Hmm, Pak. pola makan itu ternyata memang betul hmm, itu
diterapkan ketat oleh sebagian besar orang Jepang. Karena sumber penyakit itu kan di mulut ya. Itu enak di mulut belum tentu nyaman dan bagus di perut kan. Ya. Nah, jadi kalau kita pola makan yang buruk, maka itu investasi penyakit di masa depan. Nah, kita nih, mohon maaf, barangkali mindsetnya orang-orang kita, kalau lagi masih muda, apa aja dimakan. Masalah sakit, masa bodoh nanti aja gitu. Ya, ternyata begitu usia bertambah, mulai deh muncul berbagai macam penyakit degeneratif Ya. kan, gitu, Hmm. yang berkaitan dengan lambung dan usus gitu. Nah, izin Pak, saya ingin menambahkan sedikit kalau Silakan boleh Pak. Ya, tips yang ya, ke-10 Pak. tentang komitmen itu Mas Iqbal. Ya, Kebetulan baik Pak. kalau di kelas saya suka memberikan pandangan tentang manfaat 3K. Memang K Hmm. pertama itu komitmen. Nah, ada 2K Hmm. lagi yang saya sering sharing ke mahasiswa bahwa Hmm. segala sesuatu dalam hidup ini tidak mungkin berjalan sesuai dengan harapan semua kita, Hmm. terutama mereka yang punya hubungan atau tujuan bersama, tanpa didasari oleh komitmen. Gitu. Hmm. Apapun kalau komitmen rusak, maka rusaklah segala sesuatunya. Hmm. Semisal pekerjaan kan, yang lain kerja, ada yang bermain kan gitu. Yang Hmm. lain rajin masuk, yang lain komitmennya rendah. Berumah tangga juga begitu kan? Gitu. Pasangan setia, nah kitanya tidak setia, karena komitmennya dirusak. Yang kedua, komitmen ini baru bisa berjalan bagus kalau kita mendukungnya dengan konsisten. Nah, jangan sampai hari ini komit, besok enggak gitu. Hari ini sadar bahwa kita harus olahraga, tidur berkualitas, tapi besoknya rusak gitu. Jadi harus ada kesinambungan tuh. Kalau orang Jepang bilang kan sustainability improvement ya, kaizen ya. Jadi memperbaiki segala sesuatu itu secara berkesinambungan terus-menerus sampai menemukan solusi atas masalah yang ditimbulkan. Nah, orang Jepang tuh punya filosofi menemukan masalah itu tanpa masalah itu muncul, tapi dicari sebelum muncul. Itu mengapa kalau ada kendaraan gitu, mereka sudah bisa mendetek ini harus ditarik dari pasar karena filosofinya begitu dan itu dikompetisikan di seluruh dunia, pusatnya di Jepang kalau tidak salah ya. Nah, yang ketiga, seringkali kita nggak siap bahwa komitmen itu punya konsekuensi. Gitu. Nah, konsekuensi ini yang harusnya sebenarnya bukan hanya dinyatakan dalam lisan, tapi memang harus didukung oleh sikap dan diwujudkan dalam perbuatan. Nah, misalnya orang bekerja itu pasti capek konsekuensinya, tapi kan ada sesuatu yang didapat di akhir bulan atau di awal bulan. Jadi mahasiswa itu pasti capek, kurang tidur, banyak pekerjaan, tapi ujungnya akan mendapat ilmu dan ijazah misalnya yang memudahkan hidupnya lebih dari yang tidak kuliah misalnya. Nah, karena itu saya selalu mengingatkan kepada diri sendiri dan rekan-rekan mahasiswa saya kalau ngajar gitu, sebelum eh, perkuliahan berjalan 1 semester, saya ingatkan tentang pentingnya 3K ini, komitmen, konsisten, dan konsekuen. Insya Allah kalau ini dijalankan, gitu ya, pasti segala sesuatu berjalan dengan baik, ditambah dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Gus Hendry yang sangat bermanfaat saya pikir. Gitu. Itu saja Mas Iqbal, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima Ya, kasih. terima Baik. kasih Pak. Assalamualaikum Ya, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Zulham. Ini jadi kaya banget ya gitu ya, perspektifnya gitu. Ada tambahan ya, dari poin tips nomor 10 gitu ya dari komitmen, konsisten sama konsekuen. ya, Nah, ini menarik Pak. Pak Zulham pengen dong nanya ya. Apakah dari komitmen, konsekuen sama apa komitmen, konsisten sama konsekuen ini ada hubungannya nggak sih Pak sama visi misi sama prioritas tadi di awal gitu Pak? Kira-kira apa nih Pak hubungannya? Apakah si konsekuensi ini dampak dari misi sama visi yang kita tetapkan Pak? Atau gimana? Ya, kalau dalam hidup itu kan ada aksi dan reaksi, Mas. Ada stimulus, respon, ada sebab dan akibat.
mereka yang bisa berdamai dengan hati secara psikologis, gitu, tentu sudah tahu arah ujungnya akan kemana kan? Kalau kita banyak berpuasa, gitu, apalagi yang bisa puasa Nabi Daud, biasanya jauh dari berbagai macam penyakit dibanding yang malas misalnya atau makan sembarangan, junk food itu. Sesungguhnya sudah bisa dihitung dari sekarang, Mas Iqbal, sebab apapun yang kita perbuat hari ini akan jadi investasi di bagian akhir perjalanan hidup kita. Kalau Mas Iqbal baik, gitu, meskipun ada yang tidak baik, tetapi logika alam, logika umum, sunatullahnya pasti akan lebih banyak yang baik. Gitu. Karena perbuatan baik akan kembali lagi ke kita kan. Gitu. Bahwa ada yang tidak memberikan respon yang baik atas perbuatan baik, yaitu hukum alam. Gitu. Kita baik saja kan orang lain belum tentu baik. Jadi sebagaimana visi itu dirumuskan untuk mencapai tujuan misalnya dalam hidup ini, maka harus didukung dengan misinya kan? Kan harus sesuai. Kalau Pak Gus Henry mengatakan kita harus tidur berkualitas, gitu, terlepas bagaimana kondisi dan posisi tidur, gitu. Karena ada candaannya juga itu tentang posisi tidur. Tapi setiap kita kan sebenarnya punya prioritas dan pemahaman sendiri gitu. Maksud saya begini, apakah kalau kita sedang sedikit rezekinya misalnya secara ekonomis, berarti hidup kita jauh lebih menderita dari sebelumnya? Bisa iya, bisa enggak gitu. Tapi kalau orang yang beriman gitu, maka dia akan mengatakan pada dirinya, jangan-jangan, gitu ya, ini adalah bagian dari peringatan. Jangan-jangan ini bagian dari ujian. Atau jangan-jangan memang dari hukuman atas perbuatan yang tidak kita sadari atau memang kita sadari. Jadi kalau kita sudah memahami setiap perbuatan kita ada konsekuensinya, maka pilihannya ada yang di kedua tuh, Mas, konsistensi itu. Jadi kalau hari ini kita orang baik, ya konsisten jadi orang baik besoknya. Gitu. Jangan hari ini baik, besok nggak baik, besok baik lagi, ya orang akan punya persepsi yang keliru. Kan kalau kita tidur teratur, maka secara konsisten bangunnya pasti teratur. Karena tubuh itu secara otomatis itu punya sistem. Olahragawan, karena dia latihan berulang-ulang, maka dia punya apa yang disebut dengan otomatisasi diri. Jadi secara otomatis dia melakukan sesuatu lebih dari apa yang orang nggak pernah lakukan. Karena dilakukannya berulang-ulang. Nah itu yang konsisten. Nah kita biasanya, tadi berkaitan dengan pertanyaan motivasi tadi, nah ini faktor kedua itu Mas. Kita seringkali naik turun motivasinya karena nggak konsisten. Sangat mudah memulai, tapi pada perjalanannya biasanya kita Gembos nggak gitu ya, Pak. konsisten kan? Gitu. Ada justifikasi. Nah, Hmm. justifikasi itu secara psikologis bagus, tapi secara dampak dan hasil nggak bagus. Gitu. Karena bukan kebenaran, tapi cenderung pembenaran. Mohon maaf Pak Gus Hendri, saya jadi banyak mengambil waktunya. Terima kasih, Baik, terima Ya, kasih. makasih Mas Iqbal. terima kasih Pak Johan atas jawabannya. Ini menarik sekali ya, senang sekali gitu. Jadi perspektifnya makin kaya gitu. Ya, Baik Pak Johan, ini di save ya, aksi, reaksi, stimulus, respon, dan sebab akibat gitu ya, kata kuncinya. Baik, Pak Agus di sini ada yang bertanya juga lewat kolom chat ya, dari Pak Abdul Muluk, Pak. ya. Izin bertanya, kami pekerja di KKS Migas katanya. Masalah istirahat hanya 5 jam per hari, tapi kami punya motivasi untuk menghidupkan kompor di rumah. Pertanyaannya, untuk kesehatan di masa tua, apakah berpengaruh? Nah, seperti itu. Ya, kalau 5 jam itu udah merasa tidurnya atau istirahatnya berkualitas, menurut hemat saya itu udah masuk ke tips kita itu, Mas Iqbal, yang tidur berkualitas. Jadi mengenai tidur berkualitas itu kan regenerasi selnya itu bekerja optimal, Mas Iqbal. Ya, jadi kalau misalnya tidurnya tidak berkualitas,
istilahnya jangka waktu 5 jam misalnya. Kadang-kadang kita misalnya taruhlah kita dalam perjalanan Mas Iqbal. Kadang-kadang kita kan suka tidur itu, atau pulas. Itu kan pas kita bangun segar dan kembali kepada jam istirahatnya yang 5 jam tadi dan terkait dengan Mas yang kedepannya nanti itu terkait dengan yang dia rasakan saat istirahat itu Mas Iqbal. Apakah bisa dia memanfaatkan semaksimal mungkin untuk tidur yang berkualitas atau bagaimana? Itu kembali kepada masing-masing kita melakukan evaluasi apa yang kita alami gitu Mas Iqbal. Dan kalau sekiranya saat ini misalnya dia merasa istirahatnya atau tidurnya kurang berkualitas, ya carilah cara-cara bagaimana ya seperti ada saran dari Ibu tadi, jauhkan apa namanya hal-hal yang mengganggu sebelum tidur dan banyak tips-tips lain yang masing-masing orang itu punya cara tersendiri Mas Iqbal. Jadi ini sangat fleksibel sekali dan tidak mempunyai pola pola untuk mengaplikasikannya secara kaku. Ini Mhm. rule yang sangat umum, Mas Hmm, Iqbal. Mungkin itu sebagai tanggapan Mas Iqbal. baik. Jadi ini tipsnya berlaku secara universal gitu ya Pak. Ya, Ya, jadi nggak masing-masing terlalu kita kaku gitu ya. digunakan Jadi saja. bisa Ya, ya, disesuaikan dengan ya, apa kondisi tubuh masing-masing. Baik, ya. terima kasih Pak Gus Henry ya. Semoga pertanyaan dari Bapak Abdul Muluk terjawab. Oke, saya ingin sapa dulu di sini ada Kak Sani yang baru bergabung dan Pak Tri ya, Pak Tri dari BOS juga baru bergabung. Halo Pak Tri, Ya. senang sekali ini bisa terhubung ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mungkin ingin di-sharingkan juga, ditanyakan di forum, boleh. Oh, ada juga dari Kak Sani ya. Silakan Kak Sani, boleh open mic saja Kak. Oke, Kak Sani, halo. Baik Bapak Ibu semua, kalau terkait tentang kesehatan ya, siapa tahu Bapak Ibu semua juga mempunyai apa, menginginkan tambahan support gitu ya, terkait suplemen lain-lain bisa hubungi Pak Tri saja di sini. Oke. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu semua. Ini testimoni dari saya setelah menggunakan BP gitu ya. Kemarin di-share sama Pak Tri. Ini terus terang Iqbal perjalanan cukup jauh dari beberapa kota gitu ya. Dan hanya mengonsumsi madu gitu sebelum sebelum apa ya? Sebelum setelah bangun tidur nggak makan apa-apa, cuman itu saja gitu madu sama air putih aja itu udah dahsyat banget gitu ya, ngebus sepanjang hari. Baik, Pak Gus, kira-kira masih ada yang ingin di-sharingkan terkait 10 tips tadi, Pak, kepada Boleh Bapak Ibu? kita masuk ke kesimpulan boleh ya, Mas? Oh, baik-baik, silahkan, Pak Agus. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita masuk ke kesimpulan. Eh, Kesimpulannya di antara kehidupan yang sibuk dan tuntutan yang terus bertambah, 10 tips ini adalah kunci menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang optimal. Hmm, Dengan makanlah dengan bijak, aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup, hingga mengelola stres dengan efektif. Setiap langkah adalah investasi dalam kesehatan dan kebahagiaan kita. hmm, Mari kita hadapi tantangan dengan ketahanan mental dan bangun hubungan yang sehat sambil tetap mengatur waktu dengan hmm, bijak dan bersyukur atas hmm, berkah yang ada. Dengan komitmen untuk perubahan yang berkelanjutan, kita mengubah hidup kita menjadi perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. hmm. Terima kasih. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dan menyimak webinar Bahagia dan Sehat 10 Tips Berguna untuk Kesejahteraan Optimal dalam Hidup Anda. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semua. Saya berharap tips-tips yang telah kita diskusikan dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Kesejahteraan dan kebahagiaan adalah
hak kita semua. Dan saya yakin kita dapat mencapainya dengan tekad dan tindakan yang tepat. Juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara Forum Belajar Indonesia. Mas Iqbal, terima kasih banyak yang telah bekerja keras untuk membuat acara ini menjadi sukses. Tanpa upaya dari Forum Belajar Indonesia, webinar ini tidak akan terwujud. Semoga kita semua dapat menerapkan tips-tips ini dalam kehidupan kita dan meraih kesejahteraan yang optimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan semoga hari kita penuh kebahagiaan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih juga Pak Gus Henry. Semoga berkah bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih juga Pak Agus ya yang sudah berbagi 10 tips secara universal terkait sehat dan bahagia. Dan harapan saya, doa dari saya untuk Bapak Ibu semua, semoga diberikan keberkahan di segala bidang kehidupan dan tentunya sehat selalu. Oke, baik Amin. Bapak Ibu semua, senang sekali bisa bersilaturahmi ya di hari ke-10 di bulan Ramadan gitu ya, 1445 Hijriah. Eh, Bapak Ibu, sebelum kita closing acara, boleh dong untuk kita tampil dulu ya, on kamera, kita berfoto bersama. Oh iya, Bapak Ibu, ada sedikit informasi terakhir ya. Jika Bapak Ibu berkenan untuk memiliki buku dari Healthy dan Happiness dari karya Pak Gus Henry, boleh langsung diakses di Amazon atau di Buzz ya, Pak Henry, seperti itu. Nanti bisa masukkan kata kuncinya Healthy and Happiness gitu. Oke, di sini juga ada Pak Jaya ternyata ya. Tadi sudah janjian kita mau ketemu di webinar, ada juga Pak Teguh, Pak Erwandi dari Dompet Duapa juga. Oke, terima kasih. Ada Pak Julham ya yang berbagi perspektif. Jadi kita Jangan semakin lupa loh kaya, Mas, Pak Tri juga. janjinya ketemu saya loh di kampus. Oh iya, insya Allah Pak. Insya Allah nanti ketika ke Jakarta saya kabarin Pak Julham ya. Siap. Oke, baik. Pak Agus boleh di... Oh, share-nya udah dimatikan ya Pak ya? Baik. Ya, siap Bapak Ibu semua. Tahan dulu. 3, 2, 1, boleh pose terbaik. Oke, tahan. Di-share dulu di grup. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di Forum Belajar Indonesia. Satu doa dari saya sesuai dengan topik pembahasan kali ini. Semoga Bapak Ibu semua sehat dan bahagia dan yang paling penting umurnya berkah. Kurang lebih seperti itu. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain di Forum Belajar Indonesia FBI Talk yang ke-36. Oke, saya Iqbal Agam Kusuma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat, Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Zulham, warahmatullahi Pak wabarakatuh. warahmatullahi Tri, Terima Pak Terima Fauzi, kasih kasih Pak. ya. Aku Terima Henry, kasih terima kasih Mas semua. Ya, Iqbal, terima kasih terima juga kasih Pak Selamat Jaya, berbuka Bung ya. Pak Johan, Teguh, Pak Sani, ya. terima Bu kasih Sani, ya. Bung Pak Johan, Ginanjar, Mas Fauzi, Ya. Bu Endah, terima kasih semuanya. terima kasih Izin semuanya. leave. Ya, terima kasih Pak Gus, semoga berkah ya. Ya. Mantap Pak Tri. Oke. Ya, ada yang baru masuk, gimana? Karunya. Oke.